Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Polri tahun 2022, Angkatan 4, Kelompok 3. Kali ini, kami akan melakukan wawancara dengan 3 orang narasumber yang berbeda dari 3 generasi. Wawancara kali ini berisi wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara di kondisi saat ini. Mari kita mulai dengan narasumber yang pertama. Menurut Bapak, bagaimana bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Secara umum, bela negara adalah upaya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, bela negara merupakan sebuah sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI. Menurut Bapak, bagaimana bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Untuk melakukan bela negara, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Bela negara bisa dengan menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kerja. Bentuk bela negara lainnya yaitu dengan membayar pajak tepat waktu, mematuhi hukum yang berlaku, dan atau menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. Kira-kira upaya apa yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya bela negara? Menurut saya, yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya bela negara yaitu dengan mengikuti peringatan Hari Nasional secara tertib dan rukun, kemudian berperilaku baik dan santun antar umat beragama, terus tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan, dan gotong royong. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya mau bertanya Pak, kira-kira menurut Bapak apa itu bela negara Pak? Bela negara ya. Bela negara itu menurut saya tekad, kemudian keinginan seseorang yang diwujudkan dengan tindakan yang teratur, menyeluruh, kemudian berkelanjutan, yang didasari oleh kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta ini yang paling penting, harus yakin kepada nilai-nilai yang sudah ditentukan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Itu menurut saya. Selanjutnya Pak, ini kan profesi Bapak adalah seorang polisi. Menurut Bapak, apa implementasinya nilai bela negara atau wujud bela negara khususnya sebagai Bapak seorang polisi itu bagaimana Pak? Sebagai seorang polisi, kan, apalagi saat ini saya bertugas sebagai polisi lalu lintas, saya bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Jadi, dalam melaksanakan tugas ini, senantiasa juga saya berpedoman dan saya ingin menjamin keselamatan para pengguna jalan. Nah, kenapa ini bisa dikatakan salah satu bentuk bela negara? Karena para pengguna jalan ini adalah masyarakat Indonesia. Bisa jadi para pengguna jalan ini adalah calon-calon pemimpin bangsa ke depannya. Jadi, apabila saya bisa menyelamatkan
dan menjamin supaya mereka ini tidak menjadi korban kecelakaan lalu lintas, menurut saya sudah melakukan suatu wujud ataupun implementasi bela negara. Karena jika dia selamat dan nanti dia menjadi pemimpin bangsa dan kelak negara ini menjadi maju, ya sedikit banyak itu merupakan salah satu kontribusi saya untuk negara ini. Begitu implementasi mungkin yang gampang lah menurut saya, dan itu sesuai dengan tugas fungsi yang saya jalankan sehari-hari saat ini sebagai polisi lalu lintas. Menurut Bapak, apa yang harus ditanamkan oleh generasi muda saat ini agar seluruh generasi muda mau melakukan bela negara dan lebih mencintai bangsanya, Pak? Supaya kita mau melakukan upaya bela negara ini, mungkin seperti kata-kata Bung Karno dulu, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Jadi kita harus mengingat nih bagaimana para pejuang, para pendiri bangsa kita ini rela berkorban, bertumpah darah untuk supaya kita merdeka, supaya kita merasakan kehidupan yang layak, yang enak saat ini. Jadi kalau kita mau melaksanakan upaya bela negara ini, kita harus flashback ke belakang. Kita lihat nih bagaimana perjuangan mereka, sehingga kita sekarang ini bisa merasakan kehidupan yang seperti ini. Masa iya kita sekarang sudah merasakan kehidupan yang lebih baik daripada mereka dulu? Masa untuk mempertahankannya saja kita tidak mau? Apakah kita mau ke depannya kita dijajah lagi? Saya kira kalau saya pribadi, saya tidak akan mau hal itu terjadi. Oleh sebab itu, saya harus melakukan tindakan-tindakan yang bagaimana supaya negara kita maju. Jangan memikirkan diri pribadi saja. Menurut Anda, apa yang Anda ketahui tentang bela negara? Jadi, bela negara adalah salah satu sikap seseorang untuk membela negara atau jiwa yang sudah tertanam untuk cinta tanah air. Lalu, apa salah satu bentuk bela negara yang sudah Anda lakukan? Jadi salah satu bentuk dalam bela negara yang sudah saya lakukan itu misal dalam kehidupan kampus dengan mengikuti tata tertib di kampus, kemudian datang dengan tepat waktu, terus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Baik, menurut Anda, apakah mempunyai sikap bela negara itu sangat penting bagi generasi muda seperti Anda? Ya, sangat penting karena kita sebagai generasi muda dalam berbangsa bernegara itu kan sebagai generasi penerus. Jadi penting, itu salah satu bentuk dari wujud pertahanan negara dan cinta tanah air sebagai keutuhan NKRI. Oh, seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir. Apa yang terlintas di pikiran Anda mengenai apa sih itu wawasan kebangsaan? Ya, jadi wawasan kebangsaan menurut saya itu konsep atau cara pandang sebagai warga negara yang baik dan benar. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia dan berkenan memberikan informasi kepada kita semua. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa setiap masyarakat dengan latar belakang berbeda dan profesi berbeda telah mengerti dan paham tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, di mana para narasumber kita sendiri telah melakukan upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari.
terutama di dalam lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal sendiri. Demikian wawancara kami. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.